Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua di channel Guru Mande, saluran khusus info kepegawaian dan isu terbaru dunia PNS. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai single salary, sebuah konsep sistem penggajian tunggal yang melebur semua gaji dan tunjangan PNS ke dalam satu penggajian. Isu ini banyak ditanggapi oleh khalayak, ada yang berharap ini dijalankan, ada yang pesimis, meragukan apakah benar pemerintah akan menerapkan sistem ini, dan semuanya sah-sah saja. Dan tentunya kita berharap bahwa kesejahteraan dari PNS itu makin meningkat. Apakah ada keuntungan sistem single salary ini bagi PNS dan juga bagi pemerintah? Nah, kali ini kita akan berfokus untuk membahas mengenai beberapa keuntungan, ya ini menurut analisa ataupun pemikiran saya sendiri, keuntungan single salary baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi PNS itu sendiri. Dalam sistem penggajian sektor publik di Indonesia, terdapat pendekatan yang dikenal dengan single salary, yang mengacu pada kebijakan penggajian yang menggunakan satu skala gaji yang sama untuk semua PNS tanpa memperhatikan posisi jabatan ataupun unit kerja mereka. Menerapkan single salary dalam penggajian PNS memiliki beberapa keuntungan, baik bagi pemerintah maupun bagi para PNS itu sendiri. Apa keuntungan bagi pemerintah? Pertama, efisiensi dan penghematan anggaran. Dengan menerapkan single salary, pemerintah dapat mengurangi kompleksitas dan biaya administrasi yang terkait dengan penggajian PNS. Proses penghitungan dan pemrosesan gaji akan menjadi lebih sederhana dan efisien, mengurangi kebutuhan untuk sistem penggajian yang rumit dan biaya yang terkait. Kemudian keuntungan yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Single salary memastikan bahwa semua PNS diperlakukan secara adil dan setara. Tidak ada perbedaan gaji yang signifikan antara posisi atau jabatan tertentu, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan atau praktik korupsi dalam sistem penggajian. Hal ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Kemudian dari sisi PNS, keuntungan dari single salary adalah pertama, motivasi dan semangat kerja. Dengan adanya single salary, semua PNS akan merasakan dihargai, diberikan penghargaan yang setara atas kontribusi mereka. Terlepas dari jabatan atau posisi mereka, hal ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja para PNS, karena mereka merasa diakui dan dihargai dalam lingkungan kerja mereka. Kemudian keuntungan yang kedua, pemerataan kesempatan. Single salary menghilangkan kesenjangan gaji yang biasanya terjadi antara berbagai posisi atau jabatan di sektor publik. Hal ini menciptakan peluang yang lebih adil bagi PNS untuk mendapatkan penghasilan yang setara, terlepas dari tempat mereka bekerja atau jabatan yang mereka pegang. Dengan demikian, single salary dapat mendorong pemerataan kesempatan bagi semua PNS. Kemudian yang ketiga, mengurangi praktik nepotisme dan koneksi. Dengan sistem single salary, keputusan penggajian didasarkan pada faktor-faktor yang objektif, seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan kualifikasi. Hal ini mengurangi kemungkinan adanya praktik nepotisme atau memprioritaskan koneksi personal dalam penggajian. Para PNS dapat merasa lebih aman dan adil dalam mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan prestasi dan kualitas kerja mereka. Kesimpulannya, penerapan single salary dalam penggajian PNS memiliki berbagai keuntungan, baik bagi pemerintah maupun bagi para PNS itu sendiri. Bagi pemerintah, ini mencakup efisiensi dan penghematan anggaran, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, bagi para PNS, single salary dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja, menciptakan pemerataan kesempatan, serta mengurangi praktik nepotisme dan koneksi dalam sistem penggajian. Dengan adanya motivasi dan semangat kerja yang tinggi, PNS akan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka akan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik yang mereka berikan. Ya, semoga sistem single salary ini yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, untuk meningkatkan keadilan dalam penggajian, semoga ini mampu diterapkan oleh pemerintah, dan kita berharap sebagai PNS semua ini bisa berjalan dengan lancar, dan terutama kesejahteraan PNS itu bisa lebih diperhatikan. Demikian sahabatku tentang keuntungan dari sistem single salary yang
menurut wacana ini akan diterapkan oleh pemerintah, walaupun entah kapan itu akan diterapkannya, karena memang mungkin perlu adanya analisis dan yang lainnya, sehingga ketika diterapkan ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian sahabatku, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.